Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku, Reni Mobara. Oke teman-teman, jadi kali ini tuh aku lagi mau mindahin tanaman bunga aku. Jadi di sini aku punya 4 pot bunga yang beda-beda jenis ya. Dua diantaranya ini keladi tengkorak silver sama red velvet aku. Ini aku udah lama punya, dari masih kecil banget, dan sekarang udah waktunya untuk pindah pot. Karena seperti kalian lihat, ini keladi tengkorak aku nih udah besar ukurannya, dan potnya ini kecil ya. Jadi aku mau pindahin ke pot yang lebih besar, jadi supaya ukuran keladinya ini bisa besar juga. Karena kayak kalian lihat sendiri aja, ini sebenarnya masih kecil ukuran daunnya, tapi dia sudah tua nih, lihat dia udah mengeluarkan bunga. Jadi seharusnya mungkin kalau potnya udah dari dulu tuh aku ganti ke pot yang besar, mungkin ukuran daunnya ini bakalan lebih jumbo lagi. Ini bisa kalian lihat sendiri ya nih. Ini aku nggak tahu kenapa, tapi daun yang terakhir nih, ini daun terakhir pertama dan ini daun terakhir kedua, ini yang bener-bener baru ya. Ini lihat daunnya seperti ini, jadi kecil banget gini, dia jadi jelek. Mungkin karena memang kurang air juga sih, karena memang aku jarang siram. Karena ini ada di bagian depan, di halaman depan itu aku jarang lihat kalau misalkan tanaman di sana itu aku biasanya siram tuh 2 bahkan sampai 3 hari sekali gitu. Jadi memang kurang terawat gitu ya. Makanya ini aku mau ganti potnya. Dan ini juga ada red velvet aku, jadi mereka ini umurannya sama. Aku dulu itu belinya itu sama mereka, dan ukuran bibitnya juga sama. Ini pun sama juga. Ini kayak apa ya, kurang terawat juga. Ini bahkan dari pertama beli itu cuma 1 daun, dan dia tuh cuma numbuhnya 1 daun, nanti yang satunya mati. Jadi nggak pernah ada 3 daunnya, 2 daun. Ini udah syukur-syukur nih ya. Jadi kalau misalkan tumbuh 1 daun lagi, bakalannya yang mati lagi yang satunya ini gitu. Tapi dia udah keluar anak ini. Udah ada anaknya udah cukup besar juga. Ini bakalan aku pindah pot dan aku bakalan pisahin juga anakannya. Dan yang 2 potnya lagi, ini ada keladi wayang sama keladi gingerland. Nah, ini ukurannya udah cukup jumbo sih. Aku baru beli. Kalau yang 2 ini aku memang bener-bener baru beli. Dan ini bener-bener yang masih sekam semua mereka nanamnya ya. Pengalaman aku kalau misalkan beli bunga itu kan memang biasanya cuman seperti ini, jadi sekam semua. Nah ini kalau misalkan aku nggak pindahin gitu, nggak ganti medianya, itu bakalan mati di aku. Kalau nggak, nantinya dia bakalan nggak bisa berkembang dengan baik. Jadi ketika memang udah di tangan kita, itu memang harus kita ganti medianya. Jadi paling nggak kita harus campurin tanah, kalau enggak pupuk kandang ya, biar dia lebih cepat berkembang juga. Oke, jadi langsung aja aku bakalan ganti medianya. Oke teman-teman, jadi media yang aku gunain biasa aku tanam keladi itu ada 3 macam ya. Jadi yang pertama itu yang pasti ini ya. Kok kayaknya gelap banget ya. Sekam nih, ini sekam yang udah tua ya, sekam yang memang sudah apa ya, hampir jadi tanah seperti ini nih, yang udah difermentasiin. Kalau aku sih nggak fermentasiin, biasanya ketika aku datang ke tempat penggilingan padi itu aku pilih yang memang dia udah jelek ya, udah jelek. Misalkan kita pilih apalagi yang sekam yang udah dibakar gitu, pokoknya jangan yang baru. Sebenarnya tuh pupuk kandangnya kalau yang masih seperti ini harus kita tumbuk-tumbuk itu dulu ya. Ini masih baru gitu, yang bagus lagi tuh kita tumbuk-tumbuk. Cuman aku nggak aku tumbuk ya, karena aku males tumbuknya. Oke. Tapi kalau kalian telaten tumbuknya, kalian bisa tumbuk, itu lebih bagus lagi, karena dia kayak lebih cepat diserap sama tanaman gitu sih ya. Oke, jadi kita mix kayak gini, kemudian tanah. Nah sisanya kita penuhin deh sampai penuh potnya sama tanah. Karena ini dicampur sama tanah, jadi bakalannya pupuk kambingnya ini nanti lebih cepat terurai juga sih ya. Oh ini ada. Oke,
Oke, yang bakalan pertama aku pindah itu ini ya, keladi tengkorak silver. Ini udah lumayan lama juga aku nanamnya, jadi memang agak keras udahan tanahnya. Ini harus kita bongkar ya, karena tanahnya harus kita hilangin. Ini karena tanahnya udah keras banget. Karena aku sambil mau lihat apakah dia ada umbinya. Ya kan, itu sih yang aku cari. Ini artinya kita menang ya, karena memang dia ini udah banyak memang guys. Lihat ya, udah bunganya udah 2 nih. Oke. Tara, ding 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 ding. Di sini banyak banget nih umbinya. Lihat nih, umbiku sayang. Lihat ini guys, umbinya. Ini lagi, aduh, ini lagi. Oke, langsung aja kita ambilin umbinya. Jadi kalau umbi ini lebih cepat kalian ambilin aja seperti ini ya nih. Nih, ambil aja. Karena kalau kalian tunggu nyampe dia jedul ke atas tumbuhnya dari indukannya, itu bakalan lama. Oke. Jadi langsung aja kita ambil. Ini sebenarnya guys, kalau misalkan dari kemarin, dari dulu ya udah aku taruh di tempat yang besar, bisa jadi umbinya bakalan lebih banyak nih ya. Ini karena memang potnya kecil, dan ya aku juga kan kayak nanam bunga ini cuman ngandelin disiram sama pupuk kandang aja ya, jadi enggak yang dikasih pupuk-pupuk khusus bunga gitu. Oke, nah lagi ya, ini dia. Aku baru dapat 6 umbinya. Lumayan nih guys, 6. Nanti kalau udah daun 1 aja udah berapa tuh duit. Ya kan? Iyalah. Secara kali tengkorak, cacing. Secara kali tengkorak ini mahal. Cuma 6 biji nih. Duh. Lihat nih. Ini bakal umbi nih. Ini bakal umbinya, kita pisahin aja dan dibuang guys, itu nanti bisa hidup kesian. Oke. Tapi ini kalau aku taruhin di pot yang besar dari dulu ya, dari pertama nanam, mungkin aku bakalan panen bibitnya sama seperti aku panen bibit keladi tengkorak aku kemarin ya. Jadi kalau kalian ada yang nonton video keladi tengkorak aku tuh, wah, itu aku menang banyak tuh ya. Jadi karena memang selain umbinya yang berlimpah, anakannya pun udah banyak. Cuman kalau ini memang ya telat perawatan sih ya. Oke, ini bunga-bunga yang gak berfaedahnya ini aku bakalan buang. Jadi buang aja bunganya ini karena dia mengganggu nutrisi dari daunnya ya, pada daunnya. Oke, ini umbinya juga udah nggak ada. Jadi langsung aja aku pindahin. Oke, ini aku bakal langsung tanam. Nah, itu kita bisa masukin yang separuh tanamannya tadi. Selanjutnya ini bunga keladi red velvet aku. Ini pun sama juga kuntetan guys, jadi aku bakalan bongkar juga. Oke. Jadi kalau keladi red velvet ini memang agak beda sih ya, dia umbinya itu nggak banyak kayak keladi yang lain sih. Yang ini memang agak sulit nanamnya. Bukan cara nanamnya, jadi memperbanyaknya tuh memang agak sulit guys. Lihat nih, umbinya ini cuma 1 ini aja. Nggak kelihatan ya, cuma 1 ini doang. Sedihnya. Cuman ini udah ada anakannya 1. Aku bakalan pisahin aja biar dia cepet besar.
Yang ini nih bakal umbinya banyak nih. Nih bakal umbinya ya, ini bakal umbinya. Nah, oke, jadi ini pun tunasnya 1 2 ya kan. Banyak nih, 1 2 3 4 5 nih cuy, bakal tunasnya, anakannya. Terus ini juga bisa dilihat nih bakal umbinya tapi masih terlalu kecil. Oke, langsung aja aku bakalan dapat umbi 1, bakalan pindahin ke pot. Oke, ini media yang udah aku mix seperti tadi. Aku bakalan jadiin 2. Jadi teknik ini guys memungkinkan kita untuk naruh akarnya itu udah ya tetap bagus, jadi akarnya nanti enggak melengkong ya. Nah, ini kok dibagi 2 kayak gini dulu, kita bisa mastiin tanaman kita ini bisa baik-baik aja di bawah sini ya akarnya. Nah, udah seperti ini. Nah, seperti ini guys, tuh ya kan. Kita tinggal uruk deh atasnya. Nah, jadi posisi akar di bawahnya tuh dia baik-baik aja kan, benar-benar bisa rapih gitu. Itu juga jadi gampang juga kan. Oke, tinggal agak ditenat ke bawah supaya padat. Oke, mantap jiwa. Dan ini karena potnya besar dan tadi kan ada umbinya 1 biji. Nih, jadi kita taruh aja di sini di bawahnya. Ini pun umbinya ya bun kering kayak gini ya. Ini sebenarnya hidup apa enggak sih? Gak tahu, kering gitu umbinya guys. Oke, nggak apa-apa lah. Nih, cepet aja kita taruh di sini. Siapa tahu dia mau tumbuh ya. Oke, udah selesai. Tinggal yang 2 pot lagi. Oke, bunga yang pertama keladiwayang. Ini aku punya pengalaman buruk sama keladiwayang ya. Aku pernah punya keladiwayang itu 2 pot menghilang gitu aja. Padahal keladiwayangnya tuh udah cantik banget. Jadi ini makanya aku beli baru lagi. Oke, cuman ya udah pengalaman buruk. Oke, kalau misalkan kita baru beli bunga itu seperti ini ya, itu sebenarnya wajib kita bongkar guys, karena biar kita itu tahu seperti apa itu dalamnya ini, apakah umbinya besar, apakah umbinya kecil, apakah ada umbinya. Bisa jadi nggak ada umbinya kan, kita kena tipu ya kan. Jadi makanya harus kita bongkar. Kita buang aja. Duh, ekstrim guys. Bongkar. Wow, tumbuhnya cukup bagus sih ya, karena akarnya ini benar-benar udah menuhin pot. Sepertinya umbinya besar ya. Oke, karena karena kita udah pastiin bahwa akarnya ini udah menuhin pot, jadi kita nggak perlu bongkar. Jadi cukup kita lihat aja umbinya sebesar apa. Jadi aku penasaran juga umbinya itu sebesar apa. Kata pedagangnya sih umbinya besar ya. Dan ini namanya kenapa dalam banget ya. Mana nih? Hati-hati. Oke. Nah, ini umbinya. Umbinya masih kecil nih, bisa dilihat umbinya masih kecil. Cuman akarnya itu bener-bener bagus banget ya. Ini kalau mau lihat umbinya dari sini nih guys. Ya, ini dia. Ini udah ada tunasnya juga. Nih, udah ada apa sih? Tunasnya juga banyak nih.
bakal tunasnya, udah ada bakal tunasnya tuh, ada umbi kecilnya. Oke, jadi bagus. Oke, hati-hati, awas rusak. Kita bakalan masukin lagi sekamnya ini ke dalam pot, kemudian kita bakalan tambahin tanah dan pupuk kandangnya. Kita bakalan mix ya sama pupuk kandang sama tanahnya. Jadi kita cuma tambahin pupuk kandang sama tanah, dan sekamnya kita tetap pakai ini karena ini sekamnya udah bagus banget ya. Nih ya, oke, ini udah aku campur. Tinggal kita masukin lagi. Terakhir kita bakalan bongkar seperti tadi. Oke, ini keladi yang lain nih, dan ini pun sama seperti yang tadi ya. Tuh, ini pun udah nih, lihat dia kena penyakit ya. Nih tuh ada jamurnya guys, tuh di potnya. Ini memang harus kita bongkar karena ini bahaya nih, jamurnya bisa-bisa nyerang umbinya, terus umbinya nanti busuk, terus mati deh tanamannya. Cuman akarnya sih bagus tuh, akarnya udah menuhin potnya ya. Ini udah jamur semua. Ini kalau kalian ada apa tuh, pembersih jamur tuh apa namanya ya, cairan untuk ngilangin jamur, ini bisa direndam dulu tuh pakai itu, aku lupa namanya apa. Ini akarnya udah rusak tuh, udah ditumbuhin jamur. Untung aku cepat ini ya, cepat bongkar, karena kalau enggak aduh, umbinya nggak akan terselamatkan. Ini untungnya umbinya belum kena nih, belum sempat busuk. Cuman ini lebih bagusnya kita cuci dulu karena ini udah ada tunas-tunasnya juga nih, bakalan anakannya. Aku bakalan cuci dulu. Oke guys, jadi ini aku udah bersihin, udah aku cuci bersih nih. Jadi jamur-jamurnya tadi bener-bener udah nggak ada lagi ya, karena ini sayang banget nih, karena memang bisa dilihat umbinya udah banyak banget tunasannya nih ya, tunasannya udah banyak banget nih. Nih, perhatiin tunasannya banyak banget tuh ya kan, masih kecil-kecil banget sih. Aku pun tadi nyucinya harus hati-hati karena takut umbinya bakalan rusak. Nih, tunasannya banyak banget. Oke, jadi ini bakalan aku tanam. Ini udah aku cuci, terus udah dicuci seperti ini, bisa kita ini ya, angin-anginin dulu gitu sampai agak kering, tapi jangan terlalu lama. Jangan juga kalian jemur karena takut nanti dia bakalan bikin daunnya itu layu. Oke, udah seperti ini, langsung aja kita tanam. Ini aku udah ganti pot ya. Nih, aku ganti pot tawon ya, aku ganti pot udahan. Jadi pot yang tadi karena belum aku bersihin, ini harus kita bersihin, kita sterilin dulu karena ini masih banyak jamur-jamurnya. Nah, takutnya nanti dia bakalan merajalela lagi jamurnya. Nih, kita tanam. Tanam seperti ini, dan atasnya bisa kita tambahin sekam lagi. Jadi atasnya bisa kita tambahin sekam seperti ini ya. Ini sekam ini tujuannya supaya bisa menjaga kelembaban di dalam medianya, di dalam pot. Oke, udah selesai semua. Oke teman-teman, jadi ini udah aku pindahin semua bunga-bunganya nih ya. Dan karena ini udah aku pindahin, tinggal nanti aku siram. Cuman kalau untuk yang keladi yang busuk tadi, yang ini yang ada jamurnya tadi kan abis kita cuci itu, jadi untuk sekarang jangan disiram dulu. Jadi paling nggak besok pagi baru disiram ya, karena takutnya
jamurnya itu kayak hidup lagi gitu. Jadi biarin kering aja dulu di dalamnya, nggak apa-apa, biar besok baru kita siram. Yang lainnya aku bakalan siram sekarang ya. Ini udah siap aku pindahin semua. Ini kemarin aku juga baru mindah ini setelah di kuping gajah aku yang ukuran size-nya jumbo banget ini. Dan sama begonia keong aku ini baru aku pindahin juga, tadinya masih di pot kecil. Oke deh, jadi seperti ini ya. Kalau misalkan ada tanaman kalian yang memang kuntetan atau kelihatannya sudah besar dan potnya masih kecil, kalian bisa pindahin ke pot yang besar seperti ini. Karena tanaman ini kalau misalkan kita taruh di pot yang besar, dia tuh bakal pertumbuhannya lebih maksimal. Oh oke, hampir aja lupa. Jadi di sini aku ada ini ya, umbi keladi tengkorak yang silver nih, udah dapat lumayan banyak nih ya kan. Dan karena masih jadi umbi seperti ini, kita bisa taruhin di bawah-bawahnya seperti ini, bawah-bawah potnya, karena potnya kan lumayan besar. Jadi kita bisa semai dulu di bawah sini umbi-umbinya, tancep-tancepin aja, kita kubur. Nanti kalau misalkan sudah bertunas kira-kira 2 daun, kita bisa pindahin ke pot yang besar biar dia lebih cepat tumbuhnya ya, pertumbuhannya lebih cepat. Nah, kita masukin ke sini. Nih, ini masih kecil-kecil seperti ini juga kita kubur aja di dalam sini, nanti juga bakalan tumbuh dianya. Oke deh, selesai. Oke ya, sekian nih video aku kali ini. Oke, sekian ya video aku kali ini. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Yang udah mampir ke channel aku, thank you very much. Dan please dukung channel aku dengan subscribe, like, comment, and share. Oke, thank you, see you, bye bye. Assalamualaikum.